siang. Tadi curhat akan cilok. Oke, seperti yang sudah kita jadwalkan sebelumnya ya, kita mau praobservasi hari ini dan kebetulan praobservasi kali ini kita disupervisi oleh Melani. Nah, jadi yang mau saya tanyakan di sini adalah kemarin observasi apa aja yang sudah Ibu lakukan dari awal sampai akhir yang kita dikasih tuh. Dari awal kelas. Yang kemarin mau ngapain aja? Oh, yang pertama itu doa siswa. Terus menanyakan kehadiran siswa. Itu sebelum pembelajaran di review yang minggu kemarin pembelajaran. Setelah itu nanti baru masuk ke pembelajaran yang pertama. Itu kemarin pembelajarannya tentang pengenalan siklisia. Oke. Nah, saya kemarin kan sudah mengobservasi ya memang dia. Nah, ada beberapa catatan dari saya. Itu semuanya alhamdulillahnya ada untuk aspek dan strategi pengembangan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya saat observasi. Nah, pertama itu dari kemampuan intelektual dalam menyampaikan materi dengan jelas dan dipahami oleh siswa. Nah, itu ada. Catatan pengembangan saya adalah adanya materi-materi dalam bentuk PPT yang memang disampaikan ke anak-anak, alhamdulillah, dan penyampaian kepada siswa pun disampaikan dalam keadaan baik dan jelas gitu. Kemudian kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemarin juga ada visualnya, auditoriumnya, dan interaktifnya. Terus untuk keterampilan komunikasinya juga antar guru dan siswa serta umpan balik saat pembelajaran itu saya juga enggak tanya jawab umpan balik saat proses pembelajaran, baik saat proses ataupun kegiatan inti dan saat refleksi. Nah, kemudian kan ada LKPD ya yang Ibu perkembangan juga. Nah, LKPD ini sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, cuma ada beberapa catatan di sini tentang pemanfaatan waktu. Jadi lebih dioptimalkan lagi agar sesuai dengan alokasi waktu. Kemudian siswa yang dengan kebutuhan kinestetik kan banyak tuh anak-anak yang sukanya tuh sambil bergerak gitu ngerjain LKPD-nya. Nah, itu mungkin lebih ditajamkan lagi dari segi penilaian kerjanya. Nah, terus ini saya kemarin juga sudah melaksanakan pengamatan baik lewat rubrik tabel. Nah, di sini kemarin mungkin saya mau memberikan saran sedikit saat persepsi. Nah, kemarin kan kita ngomongin tentang pengolahan siklisia. Nah, itu kan ada contoh implementasi materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik. Nah, mungkin kayak dibilang gini nih Mbak Obi, kemarin kan kita bahas jahe ya? Iya, jahe. Ya, nah kan jahe. Nah, Mbak Obi mungkin bisa menyampaikan ini. Coba kalian tahu nggak di rumah kalian jahe itu gunanya buat apa sih gitu. Jadi sebelum kita ngomongin jahe dan kandungan-kandungannya, kita kasih pemahaman dulu jahe yang ada di dapur kita itu yang mana sih. Jangan-jangan anak-anak itu nggak tahu yang jahe itu sama lengkuas yang mana. Nah, itu jadi sebelum memberitahukan kandungan jahe ini fisiknya dulu, anak-anak tahu nggak tuh jahe itu kayak gimana. Saya aja pas tahu jahe juga pasti pas sekolah farmasi ini gitu. Jadi ya itu. Terus kemarin juga alhamdulillah udah ini ya bikin kelompok. Nah, itu aktif banget, malah sampai capek untuk menjawab tanya jawab ya, karena anak-anak ini mau nanya itu mau nanya. Nah, itu dan saat penutup itu saat proses jadi saat penutup itu kan sebelum penutup itu harusnya itu kan bukan harus ya, tapi MOB itu sudah merangkum. Jadi belum ditutup udah dirangkum. Nah, lebih baik ya saat sudah ditutup LKPD juga udah selesai, nah baru ditutup gitu, baru dirangkum apa yang sudah diajarkan hari ini. Jadi jangan pas anak-anak 10 masih megang LKPD masih terus anak-anak udah merangkum. Nah, itu jadi udah selesai baru dirangkum, hari ini kita begini. Nah, terus abis itu saya juga lihat selesai, soalnya itu harusnya masuk kegiatan inti gitu. Nah, terus ada
gitu tugas yang ibu berikan juga tugas kelompoknya kan berlanjut ya untuk minggu depan. Nah itu jadi memberikan pekerjaan rumah untuk siswa. Nah itu sih yang sudah saya observe kemarin, alhamdulillah. Pokoknya ini sih udah jauh lebih baik ya MOP dari tahun-tahun sebelumnya. Nah dari segi yang sudah saya jelaskan nih MOP, ada lagi nggak menurut MOP yang ingin MOP kembangkan, atau mungkin MOP mau refleksi diri MOP sendiri dulu apa nih kira-kira ini mah ternyata kemarin kayaknya yang kurang di sini deh, di sini. Pelaksanaan sesuai kemampuan dengan beberapa hal yang masih perlu dimaksimalkan, terutama penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang dilakukan adalah diferensiasi proses dengan cara penerapan murid. Nah, berdasarkan kesiapan belajarnya, penerapan PSN-nya itu sudah memunculkan beberapa aspek dan fokus pada kesadaran diri dan kesadaran sosial dan tanggung jawab. Karena ada KPD ya. Oke, terus apa ya? Kira-kira apa lagi nih yang mau diangkat untuk ini? Ada budaya positif ya dalam pembelajaran. Itu telah dilakukan dengan baik, murid nyaman dalam pembelajaran. Yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi. Komunikasi antara murid dan guru. Nah, perlu mencari tahu apa yang dikerjakan, posisinya murid itu seperti apa, terus memantau, terus perlu bergeser pada manajer dan memotivasi pembelajaran sesuai dengan muridnya. ya sampai kewalahan ya. Berusaha lagi ya. Ada 3. Banyak ya. Banyak Pak. Terus yang kedua ada pelaksanaannya, pembelajarannya berdasarkan proses yang sangat bagus. Yang mudah baik adalah mana dimana menentukan strategi materinya kemarin dan mengelompokkan murid. Sedangkan yang perlu ditingkatkan adalah memastikan murid paham tujuan apa yang saya disampaikan kepada muridnya, tujuannya kegiatannya. Terus penerapan PSN ini telah baik dalam pelaksanaannya. Guru konsisten menyampaikannya kepada muridnya, ekspresinya, emosinya, terus empati. Yang perlu ditingkatkan adalah guru mencari tahu apa yang dikerjakan murid dan meningkatkan motivasi sesuai dengan dalam pelajaran. Tadi dari yang sudah dikembangkan dari refleksi MOP, ada nggak tindak lanjut dari apa yang pengen dikembangkan tadi yang bilang 3? Ya, ada sih. Itu meningkatkan komunikasi murid dengan murid menjadi prioritas perbaikan pembelajaran. Terus pelaksanaan asesmen evaluasi harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran menjadi lebih maksimal. Berarti menurut MOP itu ya yang mau dikembangkan. Nah, di sini juga ada lembar rencana pengembangan diri, ditulis sekarang aja ya Pak ya. Soalnya kemarin itu yang 5 lembar itu sudah saya berikan ke guru-guru dalam bentuk seperti ini gitu. Jadi guru-guru mengetahui dulu apa ini yang mau mereka kerjakan, mereka lakukan. Nah, biar gak buta-buta banget. Ini udah di itu ya, udah memori isi. Mungkin apa lagi ya yang ada lagi nggak yang mau disampaikan? Tahun depan kalau ada kompetisi lagi lebih Tapi sudah lebih baik ya dari yang sebelumnya. Semoga tahun depan juga lebih lagi. Kan biasanya kita seperti ini harusnya tahun 2 kali ya Pak. Karena kita keterbatasan waktu dan SDM, jadi kita sekalian aja pas banget di GCGP materi ini, pas juga emang bulannya supervisi. Oke, memang kalau gitu mungkin sudah cukup. Kalau ada lagi yang mau mungkin itu saja dari saya juga. Semoga juga mau dicerahkan juga
juga meningkatkan lagi potensi dirinya, mengembangkan dirinya, kita sama-sama belajar